semuanya, kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Faris Cipta Nofirullah Wiraprana dengan NIM 2141022 dari Logistik 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Ilham Maulana dengan NIM 1824148 dari Program Studi Rekayasa Keselamatan Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Mahmudin Pangmonan, NIM 2124134 dari Prodi Teknik Logistik Angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Rayani Abdillah dengan NIM dari 04 1050 dari Prodi Teknik Logistik dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Alfatansah dengan NIM 2124106 dari kelompok 10. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami Kalkulus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan proyek Kalkulus 2 berjudul Menikmati Kopi Terbaik, yang bertujuan mengetahui kapan kopi sebaiknya disajikan agar berada di suhu ideal menggunakan hukum pendinginan Newton dan pendekatan Dirac-Maclaurin. Dapat diketahui suhu awal kopi 95 derajat Celcius, suhu ruangan 25 derajat Celcius, suhu ideal 50 sampai 60 derajat Celcius, dan setelah 10 menit 75 derajat Celcius. Jadi untuk memulainya kita menggunakan rumus hukum pendinginan Newton, yaitu turunan suhu terhadap waktu atau dt per dt sama dengan K dikali buka kurung T dikurang T tak hingga tutup kurung. Artinya laju pendinginan kopi berbanding lurus dengan selisih suhu kopi dan suhu ruangan. Untuk keterangannya, T dalam fungsi T adalah suhu kopi pada waktu T, T0 adalah suhu awal kopi, T tak hingga adalah suhu ruangan, K adalah konstanta pendinginan. Dan untuk solusi umum persamaannya adalah T dalam fungsi T sama dengan T tak hingga ditambah buka kurung T0 dikurang T tak hingga tutup kurung dikalikan E pangkat KT. Setelah itu kita tentukan nilai konstanta K-nya. Kita gunakan data 0 sama dengan 95 derajat Celcius, T tak hingga sama dengan 25 derajat Celcius, T dalam fungsi 10 sama dengan 75 derajat Celcius. Kita tahu setelah 10 menit suhu kopi menjadi 75 derajat. Maka kita masukkan ke rumus 75 sama dengan 25 ditambah 70 dikali E pangkat 10K. Hasilnya E pangkat 10K sama dengan 50 per 7. Kita ambil logaritma natural 5 per 7 dibagi 10. Maka K-nya sekitar minus 0,0338. Setelah itu kita mencari waktu ideal dari 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Untuk suhu ideal atasnya kita masukkan suhu 60 ke dalam rumus. Didapat E pangkat negatif 0,0338, T sama dengan 0,5. Maka T adalah logaritma natural 0,5 dibagi negatif 0,0338. Hasilnya kira-kira 20,46 menit. Setelah itu kita mencari suhu ideal bawahnya, yaitu 50 derajat sama dengan 25 ditambah 70 dikali E pangkat min 0,0338 T. Hasilnya T sama dengan 28,33 menit. Jadi kopi ideal disajikan antara 20,5 sampai 28,3 menit setelah diseduh. Setelah itu kita menganalisis pengaruh perubahan suhu lingkungannya. Jika suhu lingkungan 24 derajat, maka T dalam fungsi T sama dengan 24 ditambah 71 dikali E pangkat KT. Hasilnya waktu T adalah sekitar 20,93 menit. Untuk suhu lingkungan 23 derajat, rumus menjadi 23 ditambah 72 dikali E pangkat KT, dan T-nya sekitar 21,39 menit. Jika suhu lingkungan 26 derajat, maka dalam T-nya adalah 26 ditambah 69 dikali E pangkat KT. Hasilnya waktu yang dibutuhkan sekitar 20,01 menit.
Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu lingkungan, semakin cepat kopi mencapai suhu idealnya. Semakin dingin, semakin lama, semakin hangat, semakin cepat. Setelah itu kita menentukan polinom deret maklurinya. Untuk fungsi suhunya yaitu T dalam fungsi T sama dengan 25 ditambah 70 dikali E pangkat negatif 0,0338 T. Untuk deret maklaurin derajat 5, pendekatan derajat maklaurin derajat 5 dituliskan sebagai 25 ditambah 70 dikali buka kurung 1 dikurangi 0,0338 T ditambah 0,0338 T kuadrat per 2 faktorial dikurangi 0,0338 T pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya hingga suku pangkat 5 per 5 faktorial. Deret maklurin derajat 6. T dalam fungsi T sama dengan 25 ditambah 70 dikali buka kurung 1 dikurangi 0,0338 T ditambah 0,0338 T kuadrat dibagi 2 faktorial dikurangi 0,0338 T pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah 0,0338 T pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikurangi 0,0338 T pangkat 5 dibagi 5 faktorial lalu ditambah 0,0338 T pangkat 6 dibagi 6 faktorial tutup kurung. Setelah itu untuk deret maklurin derajat 7 T dalam fungsi T sama dengan 25 ditambah 70 dikali buka kurung 1 dikurangi 0,0338 T ditambah kuadratnya dibagi 2 faktorial dikurangi pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikurangi pangkat 5 dibagi 5 faktorial ditambah pangkat 6 dibagi 6 faktorial lalu dikurangi pangkat 7 dibagi Berikut ini merupakan sketsa grafik dari polinom Maclaurin yang dimana menunjukkan adanya fungsi T ataupun fungsi eksponensial, dimana pada fungsi ini menunjukkan pola pendinginan eksponensial, dimana terlihat di grafik semakin ke kanan suhu semakin menurun. Mengapa demikian? Karena terjadinya proses pendinginan eksponensial berlangsung seiring berjalannya waktu. Nah, model ini juga menggambarkan sistem yang kehilangan panas dan menuju kesetimbangan termal dengan lingkungan di sekitarnya. Kesimpulannya adalah hukum pendinginan Newton dapat memodelkan penurunan suhu kopi secara akurat. Waktu terbaik untuk menikmati kopi adalah 20,5 sampai 28,3 menit setelah diseduh. Suhu lingkungan dapat mengurangi waktu penyajian. Deret Maclaurin bisa digunakan jika ada alat bantu eksponensial. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami bagaimana kalau digunakan untuk hal-hal sederhana namun penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti menikmati secangkir kopi yang pas. Sampai jumpa di proyek kalkulus berikutnya. Terima kasih.